Ini mau ngejar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan membahas non-parametrik. Betul ya? Ya, Pak, betul. Non-parametrik. Pak Eko ada nggak? Artinya perjalanan, Pak. Terakhir itu perjalanan, Pak. Iya. Di dalam non-parametrik saya akan non-parametrik ya. Saya buka dulu datanya. Mohon maaf, Pak Sahar. Pak Sahar. Suara. Oh, iya. Siap. Saya tutup dulu filenya. Ini Bapak. Bagaimana kita di dalam menangani non-parametrik, kan belum dibuka ini. Saya akan buka sekarang. Ini masih ada yang absen. Di dalam analisis non-parametrik itu kan ketentuan awalnya dilihat dari data itu bagaimana, kan gitu awalnya ya. Artinya belum share ya ini, udah mulai share. Jadi di dalam analisis ini nanti kan kita diminta data, contohnya data yang sudah ada aja. Datanya biasanya kan rupi ini. Ini data kok uji coba ya. Latihan 1 cobanya. Ini kalau kita lihat value-nya nggak usah ditunjukkan, kan 1, 2, 3 ini. Iya. Bapak Ibu udah lihat ya? Sudah, Pak. Kalau dianalisis ternyata non-parametrik ini, pertama dilihat sampelnya itu kira-kira normal nggak distribusinya. Ini normal ya. Oke. Dilihat data itu. Apabila signifikansinya 0,132 itu menunjukkan lebih besar dari 0,05. Maka data ini dianggap datanya adalah distribusinya normal. Bisa dilihat di dalam gambar ini. Contohnya bisa dilihat gambar chatnya, histogramnya misalnya, kurva normal enggak. Kadang-kadang di dalam gambarnya normal, tapi
yang tidak normal, maka pakai non parametrik. Ini, nah ini datanya, distribusinya normal, meskipun bolong di tengahnya ya. Ini yang dikatakan normal itu bukan yang dilihat ininya, tapi dilihat yang ini. Paham udah? Halo? Iya Bapak. Saya Pak Rufi boleh izin nanya Bapak? Iya, boleh. Begini Bapak, saya kan ini mengaitkan dengan apa namanya tugas yang kemarin di mata kuliah pertemuan yang ketiga. Pertemuan kedua itu kan kita bahas uji T sama uji korelasi sama satu ya regresi. Iya. Pertemuan ketiga itu kan uji T sama ANAVA one way sama ANAVA two way. Ya. Nah, yang terjadi kan gini, beberapa data yang kita temukan itu yang soal nomor 1 yang pertemuan ketiga itu kalau kita mengatakan sebagai uji parametrik itu kan sebenarnya ada 2 syarat Pak. Ya. Pertama normal, kedua homogen. Nah, ya, yang kita temukan kan uji levelnya itu kan kurang dari 0,05. Nah, ya, itu kemarin kita sempat bingung Mbak. Kita ambil keputusan itu melanjutkan tugasnya dengan uji two way ANOVA, ataukah kita harus ke parametrik, non parametrik kemarin itu. Itu ya, kemarin teman-teman ya kemarin itu tugasnya memang parametrik gitu loh. Tidak, itu nggak usah digubris normal atau tidak normal. Itu kan belum waktunya gitu loh Pak. Oh betul, karena ada salah satu yang kemarin juga menjadi apa namanya menjadi sebenarnya bahasan pertama itu kan kalau datanya ini yang sempat saya baca Pak ya di beberapa sumber itu kalau di jumlah data itu kurang dari 30 itu kalau kita ambil keputusan sebagai parametrik itu kan riskan Pak kalau kurang dari 30. Jadi kenapa distribusinya normal itu biasanya N itu minimal 30. Jadi betul, 30 itu cenderung untuk normal. Kalau kurang dari 30 biasanya non parametrik. Kenapa? Uji normalitasnya kurang normal. Dari 30 ya kurang normal. Tetapi ini kan hanya contoh Pak. Saya ini kan contoh. Ini kalau tak buat 50 60 kan terlalu banyak gitu loh Pak. Jadi memang aturan itu N-nya minimal 30. Oleh karena itu di dalam penelitian nanti ya paling enggak 30 lah minimum gitu. Kalau saya contoh tak buat 100 ya, kelamaan ngetiknya saya gitu loh maksud saya. Terima kasih. Iya. Jadi seperti ini kalau dilihat pertama ini ya nggak memenuhi hanya 20 gitu loh. Terus saya lihat lagi non parametriknya. Tetapi Bapak kan tak minta ini Mas Yan. Belum saya minta gitu loh. Kalau sudah diminta maka ini sebagai persyaratan kalau uji normal kan gitu ya. Halo? Betul. Gitu ya. Kalau sudah normal tetapi N-nya itu kan masih 20 ini gitu loh Pak. Itu ya. Terus ketiga analisisnya itu dilihat lagi di univariat misalnya hasil belajar itu dilihat dari gaya belajarnya sama metodenya. Itu kalau di dalam apa homogenitasnya kan hanya dilihat ininya aja. Ini uji homogenitasnya. Apabila data itu kurang dari ini uji homogenitasnya itu ini kurang dari 0,05 maka dikatakan tidak homogen, maka ini tidak boleh dilanjutkan. Tapi kami kan tidak melihat ininya, saya harus ANAVA-nya yang saya minta. Jadi nanti ada aja alasan mahasiswa, Pak saya belum mengumpulkan karena uji normalitasnya tidak normal. Itu kan untuk alasan. Padahal kita kan tidak gitu. Jadi sebetulnya tetap ANAVA uji T tetap cukup. Kita tahu dua-duanya ini maka ini persyaratan yang harus
penuhi. Begitu Pak ya. Pak, terima kasih. Ya, karena kemarin untuk tugas sendiri-sendiri, ini sekarang tugasnya sudah tahu Bapak, maka kalau di sini tidak normal, misalnya kurang dari 30, tidak normal, terus tidak homogen, pakai parametrik, non parametrik. Gimana caranya? Yaitu non parametrik test. Di situ ada namanya sampel, ada 2 sampel yang bebas misalnya. Maka di sini modelnya seperti uji T, itu gantinya Mann-Whitney. Misalnya hasil belajar dengan gaya belajar, ini mesti ditanya define grupnya 1-3 atau 1-2 gitu, 1-3 misalnya. Itu akhirnya muncullah analisisnya, yang muncul adalah Mann-Whitney. Itu. Ini menunjukkan tidak ada perbedaan antara audio dengan kinestetik. Ini uji T sebetulnya, tapi pakai non parametrik. Begitu juga kalau dilihat sudah lebih dari 2, maka bukan pakai apa tadi Mann-Whitney, tapi melihatnya itu K independen ini. Jadi grupnya tidak hanya 1, tapi lebih dari 1. Jadi antara 1 sampai 3 itu adalah Kalwali. Permisi Pak, Ya, teman-teman banyak yang belum bisa masuk, masih antri. ya itulah kadang-kadang kita Iya. itu Punten. ya rapat ya, kita kuliah Iya. terus nunggu terus gitu ya, nggak bisa. Ya. Matur nuwun Pak. Hanya orang 4 ini Bu, nggak tahu nanti ada lagi berapa. Terus gitu ya. Ada lagi. Pak Rufi, sambil lanjut boleh nanya lagi Pak? Ya boleh. Oke, gini. Sementara yang dijelaskan Pak Rufi itu kan sebagai uji alternatif parametrik. Ketika kita ngomong non parametrik itu kan menggunakan tadi kan Mann-Whitney U-test. Betul nggak? Ya. Nah, itu di samping tadi itu kan ada namanya ini Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kapan kita pakai itu, pakai namanya Mann-Whitney U-test atau pakai Kolmogorov-Smirnov test? Oke. Tadi yang dikatakan Kruskal-Wallis ini dulu saya lanjutkan ya. Kruskal-Wallis itu menunjukkan ringnya, yaitu hasil belajar audio, visual, kinestetik, tiga-tiganya. Ini seperti one way. Jadi ada 3 kategori itu muncul semua. Ini adalah signifikansinya. Tetapi kalau Kolmogorov-Smirnov itu menunjukkan yaitu analisis tunggal untuk analisis yang menunjukkan uji normalitas. Ini loh Pak, uji normalitasnya. Bisa nanti eksponensial dan sebagainya. Yang sering dipakai Kolmogorov-Smirnov itu adalah uji normalitas. Begitu Pak ya. Lalu ada lagi yang non parametrik, yang ininya bukan 2 one way tadi, tapi yang berhubungan. Jadi variabel hasil belajar ini dilihat dari gaya belajar, bisa enggak gitu. Pakai Wilcoxon Pak, McNamara. Ini adalah sama seperti tadi, tapi yang jelas perbedaannya di sini gaya belajarnya hanya lebih kecil sama lebih besar atau sama dengan gitu. Ini yang kita lihatkan signifikan. Oleh karena itu di dalam penelitian itu mulai awal sudah jelas analisisnya pakai apa, one way atau two way. Kalau two way itu sudah tidak bisa dikatakan untuk non parametrik. Kalau one way masih bisa, karena di sini paling
banter, yaitu ini, yaitu pakai F-treatment. Jadi hasil belajar di situ pakai treatment dengan eksaknya ya. Dan kalau kita lihat statistiknya deskriptif itu, maka kayak belajarnya kan dimasukkan. Statistiknya gimana? Deskriptif. Jadi kalau ini balikan lagi, maka kita melihat bagaimana kita kapan pakai main Whitney, kapan pakai apa istilahnya crucial value. Maka saya kembalikan ke sini lagi kalau Bapak kepingin tahu apa namanya lebih detail, coba cek di sini analisis di apa namanya ini di statistik materi statistika. Saya munculkan enggak ya? Tak ceknya dulu. Agak lupa saya. Kemudian muncul Pak ya. Di deskriptif itu perhitungannya mungkin di sini ya deskriptif. Di normalitas sebenarnya di sini Pak. Di deskriptifnya perhitungannya muncullah perhitungan-perhitungan yang saya ambilkan aja sekalian biar tahu Bapak Ibu ya. Saya membuat buku itu kapan waktu ngajar S1 penelitian, lalu jadilah buku untuk statistika tahun 2013 kalau nggak salah saya buat buku itu. Materi kuliah. Statistika ya Pak ya. Izin Pak Rufi masih ada yang belum bisa masuk ke kelas? Ada lagi berapa orang yang belum masuk? Masih 7 Pak. Itu 3 yang baru masuk. Agak lambat yang masuknya. Ya, selamat malam Pak. Ini baru bisa masuk ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya dari 6:30 kurang 1/4 6:30 nggak masuk Pak. Kenapa itu? Iya, saya coba baru bisa nyantol ini Pak. Kemudian keluar di sini. Oh, kok yang ini? Itu Pak banyak juga yang belum bisa masuk itu Pak. Barisan tadi, Bu. Iya, dari 6:30 kurang itu belum bisa masuk Pak. Teman-teman masih. Ya ini juga yang lain belum.
dikatakan di sebelah mana ya? Apa di S1 ya? Ini waktu ngajar di S1 ya. Ya S1. Nah ini ada Pak. Jadi gini Pak, siapa tadi? Pak siapa Pak yang tanya tadi? Pak Akib, Pak. Pak Husnul Akib. Jadi kalau data Bapak Ibu tadi kemarin awal-awal kan sudah tak beritahu kalau data nominal itu adalah seperti apa, warna baju, pendidikan, dan sebagainya ya. Pak, kalau satu kelompok pengamatan itu uji binomial atau uji chi-square gitu. Ini udah masuk non parametrik. Kalau dua kelompok pengamatan subjek sama itu uji McNamara. Ini adalah pakai non parametrik. Lalu LS lain subjek uji exact-Fisher atau uji chi-square. Lalu tiga atau lebih kelompok pengamatan subjek sama uji Kohran. Ini adalah non parametrik. Juga begitu yang ini. Dari sini kita melihat juga data ordinal, Pak. Berskala ordinal. Satu kelompok pengamatan itu biasanya dikatakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini untuk data ordinal. Lalu bisa pakai uji Wilcoxon. Ini teori-teorinya. Kalau dua kelompok pengamatan dengan subjek sama, itu uji tanda atau Wilcoxon tadi. Kalau lain subjek, maka dikatakan Kolmogorov-Smirnov. Bapak yang tanya tadi ya Pak ya. Lalu tiga atau lebih kelompok pengamatan itu ANOVA Friedman. Friedman itu non parametrik. Terus kalau Wallis tadi udah ya median. Lalu kalau datanya interval atau rasio, baru kalau non parametriknya adalah uji Walsh, uji random, atau lain subjek itu uji randomisasi. Tetapi kalau kita itu kan yang kita ajarkan adalah kelompok satu, istilahnya bukan satu kelompok pengamatan, tapi dua kelompok pengamatan, yaitu subjek sama uji panjang ulang, uji T, atau uji T yang ini. Tetapi kalau yang lebih dari tiga, itu ANAVA satu jalur panjang ulang atau ANAVA satu jalur jalan atau satu jalur atau satu faktor. Kalau variabel bebasnya lebih, istilahnya ada B misalnya, maka analisis itu sesuai berapa B-nya panjang ulang atau B jalan. Begitu dengan pengendalian itu, ini nanti bagiannya Pak Prayogo mungkin ANAVA B++ jalan bisa ditanyakan. Ya, bagaimana caranya? Ini dilihat variabel apa ya, variabel istilahnya moderatornya itu muncul nanti berapa variabel bebas dan sebagainya. Inilah yang harus kita pelajari pada kalau Bapak Ibu kemarin uji korelasi yang kita bahas adalah yang data interval. Kalau ini datanya nominal, ini non parametrik ini. Begitu juga ordinal itu non parametrik ini. Lalu muncullah yang kemarin kita gunakan adalah produk momen. Regresi itu adalah uji parametrik, yang non parametrik adalah Spearman dan sebagainya.
Inilah yang harus diketahui. Lalu bagaimana di dalam menganalisis seperti ini dan sebagainya. Begitu Bapak ya. Saya carikan dari situ kita bisa mengetahui analisisnya. Gitu kan. Lagi banyak lagi yang absen. Ada 3 ya. 2 ya. Ini gimana? Lanjut atau ada pertanyaan lagi? Belum paham Pak, karena baru masuk. Ya nanti yang Pak Kusnul Wakib aja yang ngajari teman-temannya ya. Baik Bapak. Sudah, kita sekarang melihat bahwa dari data ini kita lihat tadi datanya mana. Oh ini data ini. Maka persyaratan-persyaratan tadi bisa dilihat. Kalau nggak mau memenuhi maka pakai non parametrik yang saya munculkan tadi. Seperti tadi ini ada Friedman dan sebagainya. Gitu ya. Itulah yang dikatakan non parametrik. Non parametrik sangat banyak, oleh karena itu diusahakan datanya lebih dari 30 dan normal ya datanya, maka bisa dianalisis seperti itu. Saya akan tunjukkan soal yang membahas UTS. Kira-kira gimana? Gimana? Monggo Bapak. Monggo, silakan Pak. Pak Akib, kalau dia mati Pak Akib, nanti saya Dalam. tanya Pak Akib nanti. Ya, gitu ya. Nanti tanya Pak Akib aja ya. Wah, berat ini. Iya. Nanti privatnya ke Pak Akib semuanya. Iya. Mantap. Biar dibimbing Pak Akib. Jadi kita lihat misalnya ini kita cek ya. Dengan UAS ya. Istilahnya materi kuliah UTS ya Pak ya. Terus tugas UTS. Tugas UTS Pak ya. Ini ada yang baru masuk lagi ya. Sebenarnya masuknya kan barusan masuk ini. Katanya Ibu mulai 6:30. Ini. Mana yang baru absen ini? Kok udah lari, udah masuk tadi. Ini kebetulan semester genap kemarin Pak ya. Semester genap kemarin ada UTS. Jawaban dari mahasiswa yaitu UTS statistik. Jawabannya aja yang kita tunjukkan dalam bentuk tulis tangan. Kelas D kalau nggak salah. Kelas D. Contoh yang paling awal ini aja lah, Krishna ini. Gak tahu bagus nggak, kok nilainya 90.
Nah, kita disuruh nulis langkah-langkah dalam memberikan coding untuk masukkan data ke program SPSS sebelum dianalisis. Langkah pertama mengubah tanda if dengan angka terakhir name-nya. If-nya kan sama ya, seperti tugas loh Bapak Ibu. Sudah ya? Iya, sama aja Pak. Terus Oke, Pak. itu langkah-langkahnya memberi ini gitu ini. Ya inilah yang dikatakan ujiannya. Itu tok sebetulnya. Bisa kan? Tulis tangan. Gimana kira-kira? Berarti soal yang kemarin itu sama seperti yang kemarin itu kita Iya. hanya saja mengerjakan dengan tangan, ngoten nggih. Iya, kan tulis kemarin tangan. tugas. Yang mengerjakan pasti dengan tangan, tapi tulis tangan nggih. Iya, kemarin kan tugasnya disuruh ini. Tugasnya itu paling tidak Bapak Ibu kalau nyuntuh supaya tidak nyuntuh lagi maka ditulis tangan sambil belajar Bapak Ibu. Itu ya. Ya, ya Pak. Nggak angel kan? Insya Allah bisa. Ada Pak Akib Gambar sampai Nanti dibantu Pak Akib, Pak. Pak Akib ya. Siap Pak Akib. Oh, Pak Akib siap loh ya. Nanti ditunggu. Ditagih Pak Akib. Bentar. Ada gambar sebetulnya. Ini tuh ada gambar, terus disuruh ada tabel, disuruh menerjemahkan. Ini diterjemahkan sangat banyak sekali. Dari tiap mahasiswa itu beda-beda menerjemahkannya, gitu loh Bu. Jadi nggak sulit. Kita cek ya di UTS tadi. UTS-nya tadi mana? Ini. UTS-nya yang ini ya. Soalnya nggak muncul. Rating tok ya Pak. Password soalnya mana nggak muncul-muncul ya. Karena nanti ada passwordnya. Nah ini. Oh ini untuk untuk S1 ini Pak. S1. S1. Nah ini. Biar remeng-remeng aja lah modelnya gini. Jadi ini disuruh ganti NIM-nya, lalu buatlah langkah-langkahnya, tadi jawabannya, gitu aja. Gimana kira-kira? Pakai non parametrik lah. Enggak, ini hanya memberi coding kok. Oh, Coding tadi jawabannya tadi itu loh Pak. Codingnya itu ya. Ini soal yang nomor 1 tadi Pak ya? Iya. Nah ini loh soal ini, dia kan ditulis kembali di sini. Ini kan ditulis kembali. Rencanakan langkah-langkah dalam memberikan coding untuk memasukkan data ke program SPSS. Dia kerjakan seperti ini. Kita jadilah ini dia ini kan banyak sekali dia. Sebetulnya kan intinya ke sini kan. Hanya memberi coding. Ya. Yang lainnya ya sama sebetulnya, ada data seperti kemarin tugas itu loh Bapak Ibu. Dari tugas itu kita tidak ngitung lagi di SPSS parametrik non parametrik, tidak. Hanya dari data yang sudah dianalisis SPSS suruh mengartikan gitu.
memaknai. Paham? Itu soal nomor 2, tugas nomor 2 kemarin. Oke, ya Pak. Ya, Halo. ya. Kita diskusi. Di sini kan udah ada Pak siapa tadi Kusnul ya. Pak Akib, ya. Ya, nanti biar ngajari yang lain. Terus, Siap. Pak Eko nggak ada Pak Eko? Ya, Pak. Saya di Pak, di ini Pak Akib, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi di sini itu ada 2. Pak Akib bisa, Pak Eko bisa. Sudah nggak angel-angel ya. Tapi udah semua. Tinggal kita nunggu UTS-nya. Yang terakhir tadi kan non parametrik. Apabila tidak memenuhi uji normalitas, begitu. Yang jadi permasalahan sekarang pertanyaannya, kalau regresi Pak, apa aja ujinya? Yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji autokorelasi, ya, uji multicollinearity. Kalau itu tidak terpenuhi maka pakai non parametrik. Pak Akib nanti tanya, Pak Akib kelihatannya udah paham itu. Pak Eko juga paham ya? Belum begitu paham, Pak. Biar nggak ditanya temennya gitu, aku ngerti ya. Jadi uji normalitasnya bagaimana, uji linearitasnya bagaimana, uji autokorelasinya, multicollinearity-nya. Maka kalau sudah memenuhi itu baru pakai regresi ganda. Kalau nggak memenuhi, pakai non parametrik. Kenapa Pak Kusnul Akib kemarin kok nggak tanya? Pak ini nggak memenuhi kok parametrik kok dilanjut gitu. Kok baru ANAFA? Kemarin-kemarin kok nggak ditanya yang regresi? Padahal regresi syaratnya itu gitu loh. Ya belajar ini dulu lah. Satu persatu dulu, kalau bisa baru melanjutkan. Yang jadi pertanyaan sekarang, memikirkan untuk UTS besok. Bagaimana UTS besok? Yaitu tadi, belajar tulis tangan. Pinter nulis tangan berarti udah selesai, kan gitu aja. Bapak Ibu bisa ngerjakan tugasnya kemarin, dikumpulkan tugasnya, maka Bapak Ibu UTS-nya ya seperti itu, tidak melenceng dari apa yang diinginkan. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Untuk UTS hanya satu tadi tuh, Pak? Enggak lah. Tadi kan ada satu, tapi ada 1A, 1B, 1C, 1D misalnya gitu. Ya kan regresinya belum. Itu tadi baru yang contoh 1. Ya modelnya gitu-gitu aja. Nanti kalau tak tunjukin semua gini, nggak jadi UTS kan. Jadi tugas lagi nanti. Satu saja tadi sudah pusing, Pak. Jangan gitulah. Mohon di-spill, Pak. Perkiraan pengerjaan berapa hari, Pak? Pengerjaan paling ya setengah hari, Pak. Padahal itu 1 jam selesai, Pak. Izin Pak, daring atau bagaimana? Saya supaya Pak Eko nggak tersinggung pakai daring aja, gimana soalnya? Alhamdulillah. Jadi supaya nanti diserahkan pagi, malamnya dikirim atau besoknya dikirim. Saya nanti nunggu Pak Eko sama Pak Akib aja lah. Kalau Pak Akib sama Pak Eko, iya Pak, Dino nggak apa-apa gitu berarti. Nunggu diskusi ya. Iya, memasuki pekan ketiga ini agak berat, Pak. Kenapa? Apa tugas ketiga? Jawabannya disamakan dengan punyanya Pak Eko boleh Pak sama Pak Akib? Ya itu yang tidak boleh, karena apa? Datanya beda. UTS-nya loh beda-beda, kan sesuai NIM-nya masing-masing. Oh begitu. Iya kan ya seperti tugas itu loh Bu. Kalau Ibu nyontoh terus NIM-nya Ibu, NIM-nya Pak Ama itu cari ya istilahnya anak muda sekarang itu kafe ya, tapi bukan kafe yang mahal, kafe itu di desa itu dia ngatakan kafe padahal warung, ombo nodok lah di
dikatakan Rafi, ngumpul ono 4 kelompok, nomor ganjil 1, nomor ganjil 3, bareng-bareng. Jadi biasanya kalau soal itu diberikan Sabtu, ngumpul di situ, coba cepet selesai. Biasanya 2 jam, 3 jam udah terkumpul, nggak sampai besoknya gitu. Itu yang dulu, kalau yang ini nggak tahu. Istilahnya rumah yang paling dekat dengan teman yang lain. Misalnya Pak Husnul Akib itu mana Pak rumahnya? Saya paling jauh Pak, Lamongan. Waduh, Lamongan berarti kita kumpul di Gresik gitu loh Pak ya. Oh iya, di Icon Mall Pak. LA paling jauh nih Pak, LA Amerika. Lamongan aja dengan disuguhi nasi goreng nanti. Udah lidak berapa jam kurung gak rapi, gak mari-mari. Pokoknya bukan ke BBL gitu aja Pak. BBL. Iya. Wisata dari Lamongan. Iya. Silakan ada pertanyaan. Jadi biar tuntas hari ini untuk materinya non parametrik sudah beres, tinggal kita UTS-nya. Bu Fitri ya, monggo. Tadi sudah Bapak mohon maaf, untuk nama saya di link tugas belum muncul Bapak. Oh, Bu Fitri ya ini. Iya, Kemarin belum. Waduh, yang di absen sudah. bentar Pak. Apa nanti atau besok nggak apa-apa ya? Nanti kita Oke, rubahkan. besok mohon izin saya WA jenengan Pak nggih, untuk mengingatkan. Siap. Terima kasih. Tapi absen ada ya. Nggih, sampun Bapak. Berarti Ibu udah sudah siap mengumpulkan 1, 2, 3 ya, tinggal ngirim tok berarti. Ada lagi? Bu Neti, Bu siapa ini? Biasanya ini mahasiswa baru lagi antusias untuk mengerjakan. Gimana tugasnya, udah tuntas semua? Sudah Pak. Sudah Tinggal tuntas. non parametrik kan? Non Iya. parametrik seminggu. Hanya parametriknya ini masih belum paham ini Pak. Mungkin nanti dipelajari lagi. Mudah kok Bu, itu nggak sulit seperti yang lain. Non parametrik itu paling mudah. Oleh karena itu yang paling mudah diberi waktu hanya 1 jam cukup untuk non parametriknya, terus bahas UTS-nya. Saya pikir gitu, UTS-nya sudah dibahas, tinggal jangan sampai mahasiswa ngerjakan UTS itu 1 ditulis tangan tapi di komputer. Pak Eko udah pernah tak tunjukin ya Pak Eko. Jadi mahasiswanya itu ngerjakannya itu dengan komputer, tetapi di sana modelnya model tulis tangan gitu. Saya itu pertama lihat itu, kok apik ya tulisan tangannya. Habis itu saya cek, A-nya kok konstan. Sama, identik. Ya sama, M-nya sama. Oh, bukan tulisan tangan, jadi komputer. Jadi ada yang gitu mengelabui saya ketawa. Terus tak tanya maksudnya, Bu, Ibu ke tempat saya gimana? Lulus lagi, langsung dia ngaku. Saya kan hanya ngetes saja. Tulisan Ibu lo bagus, saya gitu. Saya sindir gitu. Tolong Ibu dicek lagi tulisannya. Kalau itu tulisan Ibu gitu Pak. Setelah lihat itu ternyata itu komputer Pak ya, padahal saya tahu itu komputer. Jadi tulisan tangan yang model komputer. Pernah tahu? Iya. Mohon maaf Pak, ini ada Pak Mariono ini berusaha masuk dari tadi, mboten saged. Saya ini sudah standby Bu. Oke. Standby. Apa ini ya? Apa akunnya Pak Mariono yang bermasalah? Ya kita akun sembarang bisa itu Bu. Ini sudah Pak Husnul udah waktunya keluar kok, baru masuk. Iya Pak Husnul ya.
Mulai tadi yuk. Ini loh, saya sudah standby, nggak ada yang on itu. Sudah ada dalam semua. Ya, monggo ada pertanyaan lagi. Jadi kenapa kita itu menggunakan inferensial? Yang jelas kita melihat bahwa data-data kita adalah datanya satu adalah apa kemarin ordinal ordinal nominal itu untuk biasanya untuk non parametrik. Kalau interval rasio baru parametrik. Tetapi juga melihat bagaimana data itu normal atau homogen. Itu untuk ANAVA, normal dan homogen. Uji T sendiri itu kan ada 4 Pak ya. Uji T1 pertama itu kalau datanya itu uji T yang istilahnya Satu sampel, satu arah. satu sampel beda ya, ada lagi yang apa ya istilahnya sampel bebas ya Pak. Artinya datanya antara uji T kelompok eksperimen dengan kelompok kontrolnya itu sama, Tidak berhubungan. 14 dengan 15 itu kan berhubungan. Iya. Itu kan rumusnya sudah beda. Apalagi kalau tidak sama, maka itu adalah uji T yang tidak berhubungan. Begitu juga melihat begitu, kita tahu uji T itu untuk apa sih? Uji T itu membandingkan satu dengan yang lain. Berarti ada dua aja, satu yang lain, misalnya 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, berdua gitu. Itu uji T. Tetapi kalau kayak belajar itu audio, visual, kinestetik bersama-sama tiga-tiganya itu MANOVA satu jalur. Kalau hanya melihat visual dengan kinestetik, visual dengan auditory, audio dengan kinestetik itu pakai UGT tapi satu-satu, maka muncullah namanya apa istilahnya di postcode itu LSD itu muncul bahwa tidak perlu satu-satu sekali ANAVA yang kita tunjukkan yang terakhir kemarin langsung tiga-tiganya kena, kan gitu ya. Itu nggak perlu uji tapi ANAVA yang 2 jalur itu loh Pak. Kemarin kan sudah kita praktekkan post-hot itu. Gitu. Terus kita tunjukkan lagi tentang, jadi dirangkum ya dari awal sampai akhir ya, biar Bapak Ibu lebih apa nah ini saya rangkum dari perkuliahan saya awal ya Bapak Ibu. Kan kemarin ada statistika ini, tak tunjukkan kan waktu di luring itu Pak. Halo. Ya Pak. Maka di sini ada deskriptif. Kalau deskriptif itu apa? Mencari min, median, modus, kuartil, desil, persentil, standar deviasi itu ada di sini. Kita mempelajari inferensial itu sebetulnya hanya 2, yaitu korelasi regresi atau perbedaan. Kalau datanya itu seperti interval, terus datanya apalagi tadi rasio itu parametrik. Kalau datanya ordinal, datanya nominal itu non parametrik. Bagaimana dengan perbedaan? Yaitu kalau uji T itu hanya 1 dengan 2 itu parametrik. Tetapi perbedaan di sini ada juga namanya ANOVA. Selain ANOVA ada namanya ANCOVA, analisis kovarian. Terus ada MANOVA, ada lagi MANCOVA, itu di parametrik.
Lalu yang di non parametrik yang tadi kita tunjukkan, ada Kruskal Wallis, ada Wilcoxon, ada apa tadi? Treatment, Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Halo? Halo ya. Ya, ini ya. Ini sebenarnya kuliah awal kan itu. Dari situ kita waktu buat tugas itu supaya apa ya? Di checklist, oh saya tugas ini sudah, regresi ini udah, prestasinya sekalian analisis varian ya. Ya. Tinggal non parametrik ya, belum buat soalnya Bu, nanti kita buatkan. Lalu di dalam penelitian nanti itu ANOVA itu biasanya berurusan dengan variabel bebas, variabel moderator, dan variabel terikat. Ini catatan perguruan saya tahun 2009. Catatan perguruan langsung dibuat kuliah sekalian nih Pak ya. Lalu Dan saya kok kurang paham dengan istilah variabel moderator itu, Pak. Nah, gini variabel moderator. Asumsi itu, Pak. Ya dikatakan asumsi itu. Bukan. Jadi variabel moderator itu dari karakteristik siswa. Artinya gini, gaya kognitif itu kan ada gaya field dependent, gaya field dependent dan field independent. Biasanya kalau field dependent dan FI itu tergantung dia orang eksak atau orang sosial. Itu di sini gaya kognitif. Kalau gaya belajar itu visual, auditory, kinestetik. Kalau motivasi belajar kemarin apa? Tinggi rendah, dilihat rata-ratanya. Biasanya yang diambil pengetahuan awal juga gitu. Tinggi, pengetahuan awalnya tinggi atau rendah. Gitu aja. Sama yang variabel terikatnya ini. Ini jarang yang kontrol. Ini yang dilihat biasanya hasil belajar, prestasi belajar, melihat juga istilahnya kemampuan dan sebagainya. Begitu ya Pak ya. Halo? Maka muncullah ini. Ini uji T dalam arti one group, artinya T1 ini adalah pretestnya, X-nya itu treatmentnya. Akhirnya banyak sekali model-modelnya. Ini yang sering digunakan itu ini. Yaitu ada eksperimen, pretest, treatment, post-test. Tapi di sini tanpa treatment. Kelas kontrolnya ini gitu. Itu Bapak Ibu. Lalu ini dari mana? Ini bukunya Van Dalen tahun 79, judulnya Understanding Educational Research, penerbitnya New York McGraw-Hill Bookin. Halamannya 279 gitu. Bapak Ibu udah nggak perlu cari bukunya, ternyata halaman 279 dari judul ini isinya ini gitu loh. Kenapa saya tunjukkan supaya Bapak Ibu nggak cari-cari lagi. Halo? Mulai paham? Iya, Pak. Nah ini, kalau deskriptif tadi kan skala pengukurannya nominal, ordinal. Valentino Rossi itu adalah nomornya 46, itu nominal. Valentino Rossi menduduki ranking 1, ordinal. Ranking 2, ranking 3 kan gitu ya. Valentino Rossi dia bisa finish dengan waktu berapa menit, berapa detik, kan gitu ya. Itu interval. Kalau rasio itu membandingkan Valentino Rossi waktunya berapa, kecepatannya dengan yang lain, itu dibandingkan. Deskriptif ini biasanya mempelajari ini mean, median, modus, ya kata-kata tendensi sentral itu ada, standar deviasi, varian dan sebagainya. Nah ini sangat banyak sekali kita pelajari. Kami tidak terlalu banyak kemarin, pokoknya pahamlah sedikit, nggak
perlu banyak ya. Lalu ini yang kita lihat adalah parametriknya adalah ANOVA, 1B, ANOVA, Bebas. Ada yang Pak, bentar. Ada yang apa istilahnya? Absen. Pak Mariono ya. Pak Mariono katanya sama saja. Sama saja. Halo Pak Mariono. Mariono jangan jawab. Saya Pak Mariono. Ditanya tadi Pak Habib ya. Ini nggak ditunjukkan semuanya, ditunjukkan hanya I-square, kontingensi dan sebagainya. Kalau tempat saya tadi kan hampir semuanya Pak ya muncul. Nah ini tadi contoh ini akhirnya muncul namanya ini Pak. Ini variabel bebas, ini variabel moderator. Variabel moderator itu menunjukkan bahwa kedatangan ini adalah suami istri. Kedatangan orang ketiga itu mempengaruhi hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Itu artinya ada interaksi. Tapi kalau variabel moderator itu tidak mempengaruhi hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat, itu tidak ada interaksi. Gimana Pak Dip? Baik, iya Pak. Iya. Enak ya kalimatnya itu. Kalau contoh suami istri ini orang ketiga itu baru sambung ya Pak ya biasanya. Izin Ini Pak. gimana? Ji. Moderator apa itu tadi variabel moderator itu variabel moderator ya Pak namanya Pak ya? Iya, variabel moderator. Apakah ketika kemarin seperti kita uji regresi atau korelasi itu loh Pak yang sekian persen dipengaruhi oleh variabel bebas dan sekian persen itu berarti dipengaruhi oleh variabel lain. Apakah kemungkinan itu adalah termasuk Bukan. Bukan. Itu adalah regresi ganda. Ya. Ini khusus untuk ANAVA ini. Oh, siap. Jadi ini kan nanti hipotesisnya gini. Terdapat perbedaan hasil belajar PKN antara pembelajaran kooperatif dan tradisional. Itu hipotesis 1. Hipotesis 2, terdapat perbedaan hasil belajar PKN antara motivasi belajar tinggi dan rendah. Lalu hipotesis ketiga, terdapat interaksi pembelajaran dan motivasi terhadap hasil belajar. Kalau itu terdapat interaksi, berarti orang ketiga ini mempengaruhi hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Kalau ini tidak ada interaksi, berarti variabel moderator ini tidak mempengaruhi variabel bebas terhadap variabel. Begitu Pak Eko. Siapa? Gampang ya, udah ya. Ya. Nah, ini adalah penelitian saya. Ini adalah strategi pembelajarannya adalah algoheuristik. Ini konvensional, artinya ya biasa yang digunakan dosen sehari-hari itu. Lalu saya lihat gaya kognitifnya feel independent dan feel dependent. Lalu kita lihat Y-nya di sini, yaitu perolehan belajar Y-nya itu ada 2 sebetulnya. Secara konsep bagaimana, secara prosedur bagaimana. Ini penelitian saya. Nah, begitu. Ada sesuatu yang harus ditanyakan lagi. Mulai awal sampai akhir itu tujuannya bahwa nanti pada tesis kita pakai ANAVA atau pengembangan. Jadi kalau pengembangan
apakah nggak perlu statistika? Ya tetap memerlukan, karena nanti ditanya persentasenya, ditanya rata-ratanya, kan ya mesti deskriptif muncul lagi. Ada yang orang bahasa Inggris, orang bahasa Indonesia, kepingin menghindari statistika, maka penelitiannya tentang pengembangan. Waduh, supaya pengembangan nggak ada yang statistikanya, biar ternyata masih tetap gitu. Silakan, mungkin itu ada pertanyaan lain. Jadi tuntaslah bahwa materi hari ini yang jelas tinggal UTS gitu aja. Monggo. Ini dilanjut. Saya Pak, terakhir Pak, tanya. Sampaikan terserah, saya ingin kekuatannya Bapak Ibu mulai ngantuk ya. Monggo Pak. Oke. Terakhir Bapak, mungkin saya tanya, mungkin gini. Ini kan ada parametrik ya, ada non parametrik. Kalau kita ngomong parametrik kan banyak asumsi, banyak syarat yang harus dilakukan seperti tadi Pak. Iya, parametrik. Ya, misalnya kita mengatakan berkesimpulan gini, sudah tidak usah parametrik, kita langsung non parametrik gitu Pak. Kan enak Pak, tidak memperhitungkan kenormalan data, homogenitas, kan seperti itu. Tinggal. Tapi kalau ANAPA nggak bisa Pak. Kalau ANAPA nggak bisa pakai non parametrik karena apa? Interaksinya nggak bisa diuji. Dia hanya bisa nguji perbedaan hasil belajar PKN antara apa tadi, variabel bebasnya adalah metode PJBL dengan PBL gitu. Terdapat perbedaan hasil PKN antara motivasi tinggi dan rendah. Tetapi kita tidak bisa nguji variabel tadi, interaksi antara pembelajaran dan misalnya motivasi terhadap hasil PKN. Itu yang tidak bisa diuji Pak. Oh gitu. Yeah. Itu gagal dari awal. Jadi hipotesis Bapak 3 hanya 2 yang dibuktikan nanti. Itu kalau non artinya yang tidak bisa buktikan kalau saya pakai bahasa ini kan A kali B-nya itu Pak. Iya, yang interaksinya tadi. Interaksi. Iya, interaksinya yang tidak bisa. Jadi kadang-kadang kalau sudah nggak ada interaksinya, padahal ada penelitian yang kepingin interaksinya yang dilihat gitu loh. Karena apa? Ada yang dikatakan variabel bebas itu terdapat perbedaan. Variabel moderatornya terdapat perbedaan. Tetapi kenapa kok nggak ada interaksi? Gitu loh Pak. Itu terjadi. Maka Bapak Ibu harus membuat referensi atau argumentasinya yang mengatakan kenapa tidak ada interaksi. Iya. Kalau langsung jujuk non parametrik, emannya di situ Pak. Menghindari persyaratan tapi tidak bisa membuktikan hipotesis 3. Gitu. Teman-teman justru nggak ngerti opo sing diomong Pak Agib gitu ya. Jadi Pak Agib gimana itu? Tadi dalam kesimpulan itu kan interaksi itu kan interaksi itu berarti kan yang tadi dikatakan variabel moderator itu nih berarti? Iya, variabel moderator mempengaruhi hubungan variabel bebas terhadap variabel bebas. Ya, artinya kan dengan syarat mempengaruhi. Ya, kalau mempengaruhi itu ada interaksi. Kalau tidak ada interaksi berarti variabel moderator tadi tidak mempengaruhi hubungan variabel bebas terhadap variabel bebas. Gitu lah. Insyaallah cukup jelas Pak. Atur suwun. Ya, alhamdulillah. Bapak udah persyaratan itu untuk sekolah S3 itu Pak. Alhamdulillah. November kan udah bukaan. Oh, ya. Belum lulus Pak saya Pak. Belum lulus. Jadi nanti langsung S3 sekalian ya Pak Eka ya.
Monggo ada yang lain. Kelihatannya yang lain itu tambah bingung. Ditanya sudah jelas las. Ternyata kuping itu Belas. Belas. Sudah jelas belas Pak, masih bingung. Bingungnya Izin apa? tanya, Pak. Ya, monggo ada diskusi hari ini. Iya, Oh, iya, kalau 9 Pak. nanti ya, waktu difoto ditunjukkan ya anunya open kamera. Kalau sekarang banyak yang off kamera. Ini saya sudah open cam, cuma di sinyal saya Pak yang nggak bisa keluar wajah saya ini. Mesti alasan yang ngono ya Pak Eko. Boten Pak, saestu niki. Nek gak ngono, Boten saestu. nek gak ngono HP-ne iku dilem biru, Pak. Dilempar beli baru. Boten saestu ini saya sudah on cam, cuma memang sama seperti kendalanya Pak Eko kemarin juga nggak bisa muncul wajahnya ini. Pak Eko udah dilem biru, Bu. Oh gitu Pak. Itu Gimana, artinya Pak. Ya, Suhu Pak. gimana? Iya, harus 9 Pak. Pak, kalau misalnya di dalam Bu, Rahmawati itu penelitiannya. gimana? Belum tanya. Bentar, Bu. Neni. Belum Pak, ini saya Iya, cuma iya. tadi menyampaikan Pak Rufi'i melihat kalau di tayangan saya ini saya nggak bisa muncul wajah saya, padahal saya sudah on cam gitu loh Pak. Nanti barangkali Pak Rufi'i mencari wajah saya nggak ketemu ngaten. Nanti kan difoto Pak Eko. Pokoknya wajahnya yang nggak muncul berarti amin gitu aja ya Pak Eko ya. Oh jangan Yang gitu muncul- Pak, yang saya muncul dari A awal gitu ya. masuk. Iya. Bu Roma itu rajin saya kemarin juga di ini ya Pak, pas sama beliau. Kenapa? Caranya gimana gitu sama Bu Roma. Pak Eko jangan mengarang. Enggak. Ya, monggo Bu Nani. Iya, harus 9 Pak. Ya. Nah, ini kalau misalnya di dalam pas waktu kita penelitian Pak, terus kalau menggunakan non parametrik tadi Pak, maaf, ya parametrik ya yang harus homogen dan normalitas gitu. Nah, ternyata misalnya di tengah jalan ini datanya nggak homogen atau nggak normal, terus itu masa terus penelitiannya jadi mandek begitu tuh? Karena kemarin itu Pak yang untuk yang ini yang tugas ketiga ini kan skornya kan memang kita ngarang begitu ya Pak. Kemarin awalnya pas waktu saya ngarang itu memang tidak homogen gitu Ya. gitu terus Normal. ya gimana caranya biar iya gitu saya ganti-ganti lagi skornya gitu Pak. Sebetulnya Gimana kita Pak itu caranya? caranya tidak perlu penelitian lagi, tapi kita data-data ekstrim itu aja yang kita keluarkan. Artinya gini, ya mengeluarkan ya 1-2 Bu, misalnya. Kita ditanya pendapatan per kapita orang Indonesia itu berapa gitu. Ternyata itu orang yang masuk adalah Lim Sin Yong, orang-orang yang kaya-kaya itu dimasukkan. Itu nggak perlu dimasukkan. Gitu. Itu adalah data-data ekstrim. Kalau data ekstrim dimasukkan, bisa-bisa datanya nggak normal gitu loh, Bu. Begitu juga orang yang istilahnya sudah nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, ditanya pendapatan per kapita ya justru minus, Bu. Apa yang dimakan besok itu belum tentu ada kan gitu. Oleh karena itu data-data ekstrim itu terlalu ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri itu kita tidak ambil. Oleh karena itu sebelum menganalisis mesti dilihat distribusinya. Data-data itu belum dianu loh ya, belum uji coba itu dicek. Oh ini yang ekstrim nggak perlu dimasukkan, nggak masuk. Biasanya gitu. Bukan kita milih, tapi distribusinya jelas-jelas nanti normal kalau sudah data-data ekstrim itu dibersihkan. Begitu Bu Neni. Gimana Bu Neni? Ya, baik Pak, habis 9 Pak. Berarti nggak ngarang kan? Gimana? Iya Pak. Jadi oleh karena itu saya datanya Bu Neni misalnya, Bu Neni habis penelitian saya minta tak lihat distribusinya. Langsung saya bilang,
Ibu itu nggak penelitian, kok bisa? Dari data itu kan kelihatan, patung pecotot itu, Bu. Karena itu tidak penelitian. Kalau hasil penelitian, kami itu pernah uji coba. Waktu itu anak itu disuruh tulis angka nomor 1 sampai 10. Manusia itu cenderung ngisi di tengah, Bu. Angka itu 5, 6, 7 itu paling banyak. Nilai 1, 2 itu sedikit. 9, 10 sedikit. Paling banyak di tengah. 4, 5, 6, 7, 8 itu paling banyak. Maka distribusinya normal. Disitulah letaknya manusia. Tapi tidak dipengaruhi loh ya. Tidak pernah diajak ngomong macam-macam. Ayo tolong ditulis 30 angka 1 sampai 10. Anak kan nulis sembarang sampai itu. Ternyata setelah dicek beberapa orang itu distribusinya normal. Begitu, Bu. Jawaban dari saya. Gimana, Bu? Ibu dari Ya, BPTV baik, TV ya media ya, Bu ya. Ibu dari media yang Bukan, Pak. ya. BP apa istilahnya? Bukan. Video itu Dari namanya. Balai Pelatihan Vokasi, Pak. Oh, bukan yang untuk media itu. Yang di Sidoarjo itu loh. Bukan. Bukan, Pak. Karena saya pernah Bukan, Pak. pernah Balai ngisi Pelatihan di sana. Vokasi dan Produksi. Oh, bukan. Itu yang multimedia itu loh, Bu. Video. Saya pernah di sana gitu. Tak pikir Ibu di sana. Kok nggak pernah tahu saya gitu loh. Nggak terkenal berarti saya. Begitu, Bu ya. Jadi datanya Oh, Pak. Iya, ya, iya, Pak. datanya istilahnya yang ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan harusnya diselesaikan dengan baik kan gitu, Bu. Bukan itu dipilih loh ya itu. Maksudnya ngerti, Bu? Terlalu ekstrim Ya, ke itu kanan. tergantung juga standar deviasinya itu ya, Pak. Ya, oleh karena itu Ibu data itu udah nggak usah dilihat standar deviasinya. Langsung dimasukkan Excel atau dimasukkan SPSS, dicek ini yang ekstrim kanan, ekstrim kiri kan harus diselesaikan dulu. Baru nanti. Tapi jangan terus dipilih Ibu, pilih ini supaya normal, ini bukan itu sebenarnya. Ya, Iya, iya. gitu. Tapi di dalam matematika itu ada ilmu bahwa distribusinya kalau nggak normal itu dengan log ya. Iya Pak Eko pernah ya Pak Eko? Pakai Ya, log. dulu pernah, Ya, tapi sekarang ya agak lupa. itu pakai log, Bu. Ya, log E. Iya, itu akhirnya datanya normal gitu. Ya, Ya, baik, Pak. ya, Terima kasih, Pak. kali ini terus kata terus penelitian nih Pak Eko, jadi udah jauh gitu Sudah pertanyaan. punya data ini beliau, Pak. Betul, Pak. Ini aja yang kemarin Tinggal tesisnya ngerjain itu biasanya. ya ngerjain soal nomor 1 aja. Wah, ini kok harus ngasih skor ini ya. Waduh, ini skornya berapa ya? Ya udah Iya. masuk-masukin Setelah, aja. setelah ada uji normalitas kelihatan ya kalau data ngarang dan tidak itu kelihatannya di situ nanti. Tanya Pak Eko atau Pak Adib itu. Bagaimana Pak Adib kalau datanya ngarang dengan yang biasa Pak Adib? Kira-kira Kalau ngarang ya langsung distribusinya tidak normal, Pak. Satu ekstrim kiri, satu ekstrim kanan. ya, Jadi mencak-mencak. Gitu loh Bu Neni. Mungkin Bu Neni kemarin gitu ya akhirnya hasilnya. Yang skornya itu kan, Pak. Yang kemarin Ya. kan pas dari penjelasan Pak Rufi itu ya udah misalnya sainsnya 48 yang main 48 46 kayak gitu aja. Jadi ini kok terus akhirnya saya uji normalitas itu kok nggak normal. Ini gimana gitu. Itu ada di Excel, Bu. Data itu di Excel, diklik itu ada data untuk normal itu, diklik itu langsung
Ibu minta berapa data, 100, langsung diklik hanya 100 data, tapi itu sudah data normal. Nanti itu yang tahu Pak Eko, Pak Adib itu. Pak saya tunjukkan di sini, nanti kelihatan ya, ngarang data nanti. Iya. Saya kalau memberi soal kan gitu, beri soal pada mahasiswa gitu ya. Saya nggak milik satu-satu gitu, enggak, Bu. Di Excel, tak klik, data normal, 1 sampai 50. Klik itu langsung datanya keluar, nomor 1 sampai 50. Terus pertanyaannya mahasiswa, Pak, kok datanya bisa normal? Jadi itu memang ada rumusnya gitu loh. Itu untuk latihan, bukan untuk penelitian. Kalau penelitian kan nggak boleh ngarang, harus kejujuran. Karena mesti mahasiswa saya itu kalau mau konsultasi hasil tesis sih tak lihat datanya gitu. Gimana cara mengumpulkannya? Ini kok datanya bagus, gimana ceritanya gitu. Jadi kalau dia bisa mempertanggungjawabkan benar itu betul-betul penelitiannya kan gitu. Seperti Bu Neni tadi, betul-betul itu punya Bu Neni untuk mengarang tadi, ternyata memang pating leset, ada yang kanan, ada yang kiri kan gitu ya Bu Neni. Iya Pak. Ya itulah. Kalau nggak pernah latihan nggak pernah tahu gitu. Monggo ada lagi? Ini Pak Mariono udah masuk nih. Mana Pak Mariono? Sudah masuk kok nggak off kamera ya Pak Mariono. Ibu Sisilia ini nggak pernah absen ya Pak? Absennya tolong baru 2 kali itu loh Pak. Bu siapa? Yang Bu Fitria. Tapi udah masuk kan? Tadi udah ngisi? Tanggalnya belum disetting Pak katanya teman-teman. Iya memang nggak tak setting dulu. Perlu disetting lah. Saya settingnya sebentar ya biar nggak keliru nanti. Ada yang masuk dan nggak, bingung nanti. Presensi ini kelas D ya. Kelas A. Kelas A Pak. Kelas A dia. Lihat Kelas A. D tadi loh. Oh, yang tanggal ini yang belum Bu ya. 78 ya. Pak Nabil itu nggak pernah datang ya Pak? Ada. Saya Pak, Kemarin nggak datang ya Pak Nabil? datang Pak. Nggak absen itu? Yang tanggal berapa? 11. Tanggal 11 saya enggak absen, tapi masuk Pak. Ya, harusnya kan absen. Kelihatan kosong Iya. itu Pak. Sekarang Iya. 24 atau 25 sekarang? 25. Sekarang 25. 25 ya. Iya Pak. Langsung penuh. Sekarang Pak Nabil absen, tapi kemarin enggak. Iya. Terus ini Pak Nur Rahman ada enggak? Enggak ada. Budian Rizky ada enggak? Ini yang belum absen Mas Marsuko, Rizky, Pak Ardi. Terus bawah Sisilia belum absen. Enggak pernah absen Bu Sisilia. Terus Muhammad Fauziadim. Terus yang bawah siapa ini? Lavita ya. Lavita Erni. Terus Yeni Agustin. Udah lainnya Bu Fitria udah rajin. Bisa dicek Ibu.